Cuma secara hukum Arswendo tidak salah. Ketika Arswendo membagikan kertas polling itu isinya hanya tulis idola saudara, tidak pakai nyebut nama, tidak ada perbandingan nama-nama, tidak. Jadi misalkan penjaringan semuanya dikasih kertas, tulis idola saudara, terserah mau nulis awake dhewe, mau nulis bapak, terserah. Jadi secara hukum sebetulnya Arswendo tidak salah. Ketika kertas itu ngumpul semua direkap, kok yang dilalah nomor 1 Pak Harto, nomor 3 Nabi Muhammad, umat Islam berontak, Arswendo kecemplung karena dia pemret, dia pemimpin redaksi, tanggung jawab. Yang ini kemarin nemen, belum lama ini Sukmawati banding Nabi Muhammad karo bapak nih. Lho nemen dah. Nemen. Kalau dibanding Arswendo tidak pakai membanding nama. Kalau ini kemarin jelas Nabi Muhammad dibanding karo bapak nih. Tapi umat Islam tidak ada yang protes lagi. Oleh karena itu, ibu bapak yang saya hormati, balik lagi berbicara kitab suci. Tinggal kita taat, selamat, ya, menang, tidak akan bisa dikalahkan. Berapa sih orang lain? Katakanlah statistik terendah kita sekarang umat Islam 75%. Statistik terendah hari ini. Andai kata 75% itu ngumpul dari satu, yang lain cuma 25%, tidak bakal menang. Tapi karena ya, mungkin ibu bapak masih ingat sinyalmen Rasulullah mengatakan akan datang satu zaman. Akan datang satu zaman. Umat Islam ini seperti makanan yang lezat dan kemudian diserbu dari segala penjuru. Seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah umat Islam waktu itu jumlahnya sedikit?" Rasulullah mengatakan, "Tidak. Umat Islam waktu itu jumlahnya banyak." Sahabat bertanya lagi, "Ya Rasulullah, umat Islam jumlahnya banyak, yang lain yang sedikit kok berani menyerbu ya Rasulullah?" "Ya," kata Rasulullah, "karena umat Islam kondisinya seperti buih." Napa buih niku? Busa untuk ketika penjenengan belum memakai mesin cuci, saya pakai bak gitu, dikasih rinso, dikasih air, semakin diopiok-opiok semakin tinggi buihnya. Diunjali kelereng satu saja bisa nahan, tidak bisa long buih kok. Nah, lalu sahabat bertanya lagi, "Mengapa kondisi umat Islam seperti itu ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Umat Islam saat itu sudah terkena penyakit al-wahn, terlalu cinta dunia." Apakah sinyalmen Rasulullah itu sudah sampai hari ini di Indonesia? Wallahu alam. Di Indonesia sekarang umat Islam mayor atau minor? Mayor. Merasa aman atau sering diganggu kita? Itulah. Kalau dulu Arswendo dalam polling, kemudian tersusun urutan ke-1 siapa dulu zaman Arswendo? Pak Harto. Nabi Muhammad urutan ke-3. Masih ingat itu? Arswendo. Cuma secara hukum Arswendo tidak salah. Ketika Arswendo membagikan kertas polling itu isinya hanya tulis idola saudara, tidak pakai nyebut nama, tidak ada perbandingan nama-nama, tidak. Jadi misalkan penjaringan semuanya dikasih kertas, tulis idola saudara, terserah mau nulis awake dhewe, mau nulis bapak, terserah. Jadi secara hukum sebetulnya Arswendo tidak salah. Ketika kertas itu ngumpul semua direkap, kok yang dilalah nomor 1 Pak Harto, nomor 3 Nabi Muhammad, umat Islam berontak, Arswendo kecemplung karena dia pemret, dia pemimpin redaksi, tanggung jawab. Yang ini kemarin nemen, belum lama ini
Sukmawati banding Nabi Muhammad karo bapakne. Lho nemen ta? Nemen. Kalau dibanding Aswendo tidak pakai membanding nama. Kalau ini kemarin jelas Nabi Muhammad dibanding karo bapakne. Tapi umat Islam tidak ada yang protes lagi. Sudah terkena penyakit al-wahan. Amin ngerti protes, hilang kursimu. Mikir. Padahal aku gak enak. Nabi Muhammad dibandingno bapakne wis gak tepak blas wis. Salah seorang pimpinan PDI mengatakan kasus Sukmawati jangan diperpanjang. Beres lah. Beres. Sebelum itu, nah, tapi tidak di Indonesia. Sebelum itu, ayat-ayat setan. Salman Rushdie. Pendek kata yang namanya Islam ini, kitab suci ini, nabi ini, diserang tentean nih. Kalau penjenengan sudah pernah baca Islam Invasion yang ditulis oleh Robert Murray, gak enak itu. Semua yang diucapkan itu kebohongan, tuduhan-tuduhan yang gak beres itu, termasuk pidato Yusuf Roni di banyak gereja di Indonesia, dan kasusnya itu kemudian menjadi masalah ketika pidato di gereja Maranatha. Ustadz B. Arifin kemudian menanggapi, mengadakan tabligh akbar di Masjid Mujahidin Perak. Dan ternyata apa yang disampaikan oleh Yusuf Roni itu kebohongan dan pelecehan terhadap Al-Quran, pelecehan terhadap